Anak-anak sekolah minggu, saya tidak lihat tadi banyak anak-anak. Mana dorang? Oh, saya kan. Shalom, damai di hati. Kita bersyukur boleh kembali jumpa bersama, saling baku hangat kan. Apalagi dalam bervikaris. Aduh, selama pendeta tak lihat langsung ini tatap muka yang asik tuh. Dapat vikaris dengan istri. Baik-baik itu semua. Aman sama omak kan ya. Nah tuh orang selama baku dapat kan itu satu berkat Tuhan ya. Orang semua ada baik-baik, orang semua ada senang-senang ya. Kalau mungkin ada datang yang beban, no problem ya. Kalau ada beban, bawa juga Tuhan ya. Itu Bapak Birman, no way. Birman mau tambah lagi ke Bapak Birman kan. Nah gua ya, tentunya apapun keadaan kita ya, orang punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Jadi Tuhan satu-satunya yang kita sembah, Allah pencipta langit dan bumi beserta semua isinya, termasuk orang manusia. Allah yang tidak pernah berubah kuasanya dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Karena Dia gugah hidup beriman kita, tapi juga mau mengoreksi kita ketika ada cara-cara yang salah kita menyembah Tuhan Allah kita. Orang belajar dari umat Israel di masa lampau. Karena mengapa saudara-saudara? Pengakuan tentang Tuhan Allah yang benar, hidup dan Raja yang kekal, tentunya lahir dari sebuah perenungan tentang besarnya kasih setia Tuhan, mulai dari hidup pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Tuhan Allah sudah berkarya bagi umat manusia melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia, serta selalu menyertai kehidupannya melalui Roh Kudus. Keyakinan ini menjadi dasar atau fondasi setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan masa ini, tetap berdiri kokoh dan setia di dalam Tuhan. Adapun tantangan yang kita hadapi sekarang antara lain sikap pementingan diri sendiri, bahasa kerennya individualistis, egois orang bilang, bahasa hari-hari ya, di mana orang hanya mementingkan pribadi dan keluarga. Mereka tidak lagi membangun persekutuan atau rasa kebersamaan dengan orang lain. Mereka merasa kuat, mampu dan memiliki sumber daya tersendiri. Mereka menganggap kekuasaan, kekayaan, jabatan, popularitas, kesuksesan, status sosial, dan lain-lain sebagainya, sehingga mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Bahkan orang seringkali terpesona, terlena dengan kecanggihan ilmu pengetahuan, teknologi yang orang bawa hari-hari. Orang bilang HP. Orang seringkali menjadikan hal-hal itu lebih prioritas
dalam hidup. Ya, sekarang butuh itu, tetapi bukan itu segala-galanya dalam hidup kita. Ini salah satu tantangan yang menantang kehidupan beriman kita di era kekinian ini, yang tanpa orang sadar sering itu telah menjadi dewa dalam tanda kutip. Ya. Orang lebih mengutamakan itu. Sinetron dulu lalu beribadah, ya Pak. Kelar pakai telenovela, biar dia dulu ke belakang dulu ibadah, betul? Itu udah asik-asik mari coba ibadah. Tunggu mak, apa di game belum kelar? Ada tompi anak-anak kecanggihan online dengan game-game, ya. Itu anak-anak ikan perlu tarik orang tuh ada semua tertawa sendiri. Apalagi sejak pun tertawa sendiri. Gila suatu tantangan. Segila suatu anak dia kita tertawa sendiri. Padahal udah asik in game kan, gitu. Ya, hati-hati orang harus membatasi itu. Pakai tantangan lainnya, orang tidak bisa sangkal bahwa dulu sebelum Injil masuk di tangan Minahasa, kita orang-orang tua kita banyak yang masih percaya kepada dinamisme animisme, ya, percaya kepada batu-batu, benda-benda yang dianggap keramat. Boleh pilih situ, berbahaya. Itu orang tidak bisa akui itu kepercayaan yang dimiliki oleh orang tua kita dulu, karena mereka belum disentuh dengan Injil. Ya. Tapi ketika Injil masuk, ya, perlahan demi perlahan orang semakin tahu ternyata itu semua adalah ciptaan Tuhan. Ya, itu semua alam yang ada di dunia ini ciptaan Tuhan. Tidak ada kuasa di dunia ini, di benda-benda atau alam yang ada ini. Hanya ada kuasa Tuhan yang akhirnya orang percaya dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dan orang tidak boleh mendewakan benda-benda tertentu, tempat-tempat tertentu, apalagi mendewakan sesama manusia. Kita akan gagal dan dihukum oleh Tuhan. Itu karena kita punya satu Tuhan yang hanya kita sembah dalam hidup ini. Nah, ini juga saudara-saudara, kalau mau belajar dari kehidupan umat Israel di masa lampau yang dikritisi, yang disuarakan oleh Nabi Yeremia. Yeremia menghadapi situasi yang sulit pada masa ia menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel di masa itu. Ia telah bernubuat selama kurang lebih 40 tahun di masa 5 raja Yehuda, yakni Yosia, Yoahas, Yoyakim dan Sedekia. Orang boleh baca di pasal 1 ayat 1 sampai 3 di kitab Yeremia ini. Yeremia adalah anak Imam Hilkia dari Anatot di tanah Benyamin. Yeremia mengkritik umat Tuhan yang hidupnya tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka berpaling daripada Tuhan, mengikuti kemauan sendiri atau bangsa-bangsa lain. Tidak lagi memelihara perjanjian dengan Tuhan. Bahkan para imam tidak lagi bertanya kepada Tuhan, dan para nabi berbuat demi Baal. Luar biasa kejahatan terhadap Allah di masa lampau oleh umat Israel. Kita boleh baca di pasal 26 sampai 8. Oleh karena itu Nabi Yeremia dalam pasal 10 ayat 1 sampai 16 yang menjadi berita sentral kita, yang kemudian diangkat perikop Allah yang benar, hidup dan raja kekal, menguraikan secara terperinci perbedaan antara berhala-berhala dan Allah yang diimaninya secara pribadi, tapi juga yang dipercayai oleh bangsa Israel, yakni berhala-berhala terbuat dari pohon kayu yang dipahat dan dibungkus dengan emas atau perak, yang pastinya tidak bisa berjalan sendiri. Berhala semuanya adalah bodoh dan dungu. Mereka hanyalah buatan tangan manusia, ada yang dari emas atau perak. Kesemuanya adalah sia-sia belaka. Pernyataan ini menggambarkan bahwa sebaik-sebaik atau semewah apapun
berhala ini, ia adalah benda mati yang tidak bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena tanpa manusia memindahkannya, maka ia hanya berada di tempat itu saja. Berhala bagaikan pajangan yang mewah, tapi tanpa arti apa-apa, tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Tuhan menyuruh Yeremia untuk mengatakan kepada umat Israel, kurang lihat di pasal 2 ayat 11 adalah, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Sia-sialah berhala-berhala seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, selanjutnya Nabi Yeremia menggambarkan siapakah Tuhan Allah yang mereka percayai. Allah yang mereka percayai dan kita percayai adalah Tuhan Allah. Namanya besar, ia perkasa, Raja atas segala bangsa. Tuhan Allah adalah benar, hidup, Raja yang kekal. Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tuhan Allah memperdengarkan suaranya melalui gemuruh alam. Ia adalah Raja semesta alam. Gambaran tentang besar dan hebatnya kuasa Tuhan Allah bagi Nabi Yeremia patut disyukuri oleh umat Tuhan. Karena walaupun ia adalah pencipta alam semesta, tapi begitu peduli dengan umatnya, bahkan hadir di tengah mereka. Ia adalah Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa. Nabi Yeremia dengan jelas hendak mengungkapkan bahwa Tuhan Allah yang ia percayai dan sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas perjalanan hidup umat Israel. Ia sendiri yang bertindak dan tidak ada satu kuasa yang mampu melakukan seperti yang Tuhan sudah lakukan, yakni membebaskan mereka dari tanah perbudakan, menuntut mereka memasuki tanah Kanaan, dan memelihara hidup mereka. Israel adalah miliknya, namanya ialah Tuhan semesta alam. Itu ayat 16 bacaan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita berefleksi dari kebenaran firman ini, maka selaku gereja masa kini, selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, gereja termasuk kita Gemim terus mengajarkan tentang pengakuan iman yang berpusat pada karya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang selalu menuntun umatnya melalui Roh Kudus. Seperti juga gereja Masjid Ciri di Minahasa, Gemim, melalui pengakuan imannya. Kita sudah punya rumusan pengakuan iman tersendiri, ya. Memang di liturgi kita tidak ada pengakuan iman, tapi saya coba mengantar kita di rumusan pengakuan iman kita, ya. Awalnya dalam pengakuan iman kita mengatakan bahwa Gemim mengakui bahwa Tuhan Allah adalah Esa, Bapa pencipta alam semesta, yang menyatakan diri dalam anaknya Yesus Kristus sebagai juru selamat, kepala gereja yang menggenapi segala sesuatu sesuai kesaksian Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dia Allah yang berkuasa penuh atas semua ciptaannya, yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, dan karenanya kekal adanya. Pengakuan ini jelas mengatakan kedaulatan Tuhan Allah dalam perjalanan hidup manusia. Ia adalah pencipta dan pemelihara umatnya. Hal ini membuat kita tidak akan takut menghadapi beratnya tantangan dan pergumulan.
Karena Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menolong dan menyertai kita. Oleh karena itu saudara-saudara, tetaplah percaya kepadanya. Jangan berpaling dari Tuhan. Jangan menggantikan kuasa Tuhan dengan kuasa apapun yang ada di lingkungan di dunia ini. Semua itu bodoh dan semua itu tidak berguna. Selanjutnya, menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai gereja, sebagai pelayan-pelayan khusus, untuk bagaimana kita tetap akan menurunkan keberimanan kita kepada Tuhan, untuk generasi kita, untuk anak cucu cece kita, supaya mereka tetap setia di dalam Tuhan dan tidak akan meninggalkan gereja kita apapun alasan. Ini harga mati bagi kita sebagai pengikut Yesus, sebagai warga Gemi. Jangan bosan-bosan terus tentunya mengajarkan kepada generasi kita. Kalau mengajarkan sama dengan mengajar di sekolah toh, ya. Contoh, kalau orang rajin di gereja, berarti anak-anak mau datang di gereja. Bisa tak putar, mama di rumah mau papa di rumah mau anak di gereja. Ini apa yang terjadi? Padahal orang harus menjadi contoh. Tapi mama di gereja kan? Ketukan di sana terjadi penyembahan kepada Tuhan. Di persekutuan terjadi bekal-bekal iman disampaikan. Jangan takutan, anak tuh rajin kok mak lempah dari mana dong? Kakak gede Mbak Umi santai Mbak Umi. Ya, ini kan terjadi hal yang tidak nyaman dalam hidup keluarga. Paling tidak sama-sama datang di gereja, bawa dengan anak-anak. Ya, itu. Kasihan anak-anak kita kalau mereka tidak menikmati persekutuan seperti kita. Dan sakit kita orang tua kalau cuma anak-anak yang menikmati, kalau orang tua tidak menikmati persekutuan. Padahal Tuhan aku percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, gereja, baik secara institusi atau gereja yang kelihatan maupun secara pribadi gereja yang tidak kelihatan, selalu diingatkan untuk menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan satu-satunya dalam hidup ini. Gereja harus berani menyampaikan kepada jemaat, orang-orang yang tidak menyembah berhala apapun bentuknya. Ini saudara-saudara. Sebab berhala adalah kekejian di mata Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, kekuatan sendiri dan menjauh daripada Tuhan. Sebab mereka nantinya akan menerima kutukan. Orang lihat Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Orang tidak mau mendapat kutukan Tuhan karena orang menyembah berhala. Tinggalkan. Tetapi andalkanlah Tuhan dan taruhlah harapan kepadanya. Maka seperti pohon yang subur dan tidak pernah berhenti buahnya, maka demikianlah berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupnya setiap saat. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita percaya hal itu dan akan menjadi bagian kita dalam menapaki hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesetiaan di dalam Tuhan pada akhirnya akan berbuah hal-hal yang indah dalam hidup ini. Sebab tidak percuma dan sia-sia kita percaya kepada kita ada sampai karena kuasa Tuhan. Orang masih bernafas karena kuasa Tuhan. Orang masih menikmati dengan segala berkat-berkat itu karena keberkatan Tuhan atas hidup kita. Karena itu, belajarlah firman-Nya dan lakukanlah itu dalam kehidupan kita, dimanapun kita pergi dan berada. Rajinlah kita beribadah. Orang Gemim luar biasa. Hampir tiap hari ada ibadah. Ya. Di sini cuma 4 kolom. Kamu ikut serempak atau hari-hari menurut pengaturan kolom? Serempak atau menurut kolom, pengaturan kolom? 1 hari serempak. Ya, kalau ini dedeko menurut kolom masing-masing. Lu ada 6 kolom, ada hari ada ibadah orang
saudara atau setiap hari. Di serempak luar biasa juga serempak semua 1 jam sama mungkin atau betul tergantung penyesuaian waktu. Oh, semua ada di rumah-rumah di mana terjadwal beribadah luar biasa tuh. Ya. Apa saja orang bersyukur bikin ibadah. Belum tuh Bipra, belum lansia, belum KPDP. Bilang nak lidah hari ibadah, kurang bodoh sendiri karena jadi ibadah. Kan pendeta, ya, kurang malas menjadi ibadah. Ya. Jangan menjauh diri kita dari persekutuan dengan Tuhan. Binasalah hidup kita, sia-sialah hidup kita kalau menjauh dari Tuhan. Memang ada orang, saya berharap tak ada mision sedang. Dari minggu sampai minggu di Kobon. Dari minggu sampai minggu. Tidak ada beri waktu untuk Tuhan beribadah. Ketika kapan sama bagi itu hidup. Karena apa? Ya tidak mencari-mencari mah. Kita baru Papa Tuhan. Boleh. Jangan minggu sampai minggu di atas danau. Hati-hati pun tenggelam. Jangan dari minggu sampai minggu di Kobon. Harus mengatur waktu. Kurang kejar boy, kurang kejar materi, terus tak kejar Tuhan. Tentu ngana. Kan aku sukses pamana. Biar ngana batikan kapal. Orang mesti bijak karena Tuhan sudah ciptakan orang. Ada hari orang mesti beribadah dengan Tuhan. Ini saya katakan bersyukur orang kami. Belum ada hari ibadah kan? Gua biar sibuk-sibuk rajin tetap biar tapi gereja itu. Itu mesti. Ya. Orang sesibuk apapun kita, orang memberi waktu untuk Tuhan. Karena Dia Tuhan yang kita sembah. Dia kekuatan kita. Sekali lagi saudara-saudara, di dunia ini tidak ada kuasa lain yang dapat menolong kita selain kuasa Tuhan. Jangan menyandingkan kuasa Tuhan dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan harta kepunyaan kita. Binasalah. Karena kuasa Tuhan tidak bisa disandingkan dengan kuasa apapun di dunia ini. Atau orang sandingkan dengan kuasa apapun, saya katakan celakalah. Tapi mari semua yang kita miliki dalam hidup ini, orang bersyukur sebagai anugerah Tuhan. Orang pakai dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita menyembah Dia Allah di dalam kuasa Yesus dan Roh Kudus. Maka terpujilah Tuhan Allah dalam hidup kita kekal selamanya. Amin.